Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Pagi Pak. Sehat ya semuanya ya. Sehat. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Nah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kehadiran Bapak Ibu di kegiatan FDS pagi hari ini. Semoga FDS di pertemuan kali ini, kegiatan hari ini itu lancar sampai akhir itu ya. Untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya sampaikan untuk materi di pagi hari ini, yaitu tentang topik atau diskusi di sekarang ini di pertemuan ini, yaitu mengenai perilaku anak, bagaimana meningkatkan perilaku baik dan menghadapi perilaku buruk anak, seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian di rumah sudah ada anak ya, sudah punya semua ya, ada yang belum? Sudah Semua. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengulas beberapa materi ya ibu-ibu di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang tips menjadi orang tua yang hebat. Bisa dilihat di poster depan ya ibu-ibu ya. Untuk menjadi orang tua yang hebat nih, ada beberapa tips yang bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Terus kita bersama mengulas tentang tipsnya. Yang pertama yaitu tentang mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Terus yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita atau diri Anda. Bersikap dan bertutur kata penuh dengan kasih sayang tanpa kekerasan. Lalu ada lagi, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Yang terakhir ada, ayah dan ibu menghindari beberapa perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Itu beberapa tips untuk menjadi orang tua yang hebat. Pertanyaan saya nih, Bapak Ibu sekalian, sudah belum di materi yang kemarin kita bahas tentang ini, lalu dipraktekkan di rumah dengan anaknya? Nah, sudah ada yang mempraktekannya belum? Coba ibu-ibu. Sudah Pak. Oke, ada yang sudah nih. Ada yang sudah mempraktekannya. Nanti apa ya? Saya tanya dulu deh. Untuk yang mempraktekannya ya, Bu Daswi sudah mempraktekannya ya di rumah ya? Sudah Pak. Terus apa yang Anda praktekkan? Yang Ibu praktekkan dari beberapa tips ini? Ambil contoh. Saya mempraktekkan bersikap dan bertutur kata atau kasih sayang tanpa kekerasan Pak. Oh iya, itu kalau menurut saya tips yang paling mudah dipraktekkan di kondisi rumah itu memang di sini ya, yaitu bersikap dan bertutur kata penuh dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Nah, ibu kan sudah mempraktekkan ya ke anaknya ya. Kira-kira reaksi anak ibu ketika ibu mempraktekkan perkataan atau ibu mempraktekkan kasih sayang kepada anaknya, responnya baik nggak? Anak baik Pak. Baik ya. Menanggapinya juga, misalkan anak saya melakukan kesalahan, Ya. mungkin saya menasihatinya dengan penuh kasih sayang, Ya. maka anak cenderung akan lebih nurut, tidak memberontak. Tidak memberontak ya ibu ya. Betul. Dan sebaliknya, mungkin ketika anak ibu melakukan kesalahan terus kita menghukum langsung, biasanya anak lebih agresif ya, atau lebih, ya sudah terbiasa dimarahin seperti itu. Jadi untuk perkataannya baik itu
ya kurang mengena. Kalau sudah dipraktekkan, itu ibu-ibu yang belum bisa kok mempraktekkan salah satu dari ini, dan yang termudah adalah memberikan nasihat atau memberikan kasih sayang atau perkataan yang baik kepada anak tanpa menggunakan kekerasan. Ini terutama ketika anak melakukan kesalahan ya ibu-ibu ya. Nah, terus yang lain gimana? Sudah belum mempraktekkan tips-tips menjadi orang tua yang hebat? Belum Pak Musa. Belum ya? Tapi pengen dia jadi orang tua yang hebat ya, orang tua yang baik untuk anak-anaknya ya. Tidak adalah orang tua yang ingin mengajari atau ingin anaknya melihat kita itu kurang baik. Saya yakin semuanya pengen menjadi orang tua yang baik. Ini saya minta dicontohkan dong, ambil beberapa tips dari poster di depan, silakan dipraktekkan coba supaya nanti di rumah tinggal mengaplikasikannya ke anaknya seperti itu. Di sini kita mumpung bareng ya ibu-ibu ya, untuk belajar bareng, untuk refresh bareng, yaitu kita praktekkan. Misal nanti Bu Rusmi sama Bu Katon belum ya, itu nanti dipraktekkan di sini. Silakan ambil inilah satu tips saja kita untuk mempraktekkan di sini. Kalau kira-kira saya yang mau nunjuk apa milih sendiri ibu? Apa yang nunjuk? Saya nunjuk aja ya. Izin ya. Ini ya. Di sini ada dua ibu KPM yang belum mempraktekkan. Saya ambil contoh. Ini kan karena bertiga ya. Jadi yang pertama Ibu Kaswen, nanti ambil tips yang ini. Ibu Dumi ambil tips yang ini. Nah, Ibu Kaswen itu nanti mempraktekkan sebagai ayah. Juga jadi laki-laki dulu ya ibu ya. Gak bisa Pak. Ibu Dumi mempraktekkan sebagai istrinya Ibu Karwo. Gitu ya. Nah, di sini ada Bu Rasi. Bu Rasi sebagai anaknya. Nah, di sini ada tips ayah dan ibu saling mendiskusikan dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Misal saya ambil contoh, anak ibu ketika selesai ujian mendapat nilai yang kurang baik di sekolah. Kira-kira nih solusi, silakan menurut ibu-ibu sekalian solusi untuk anaknya supaya lebih baik lagi, didiskusikan bersama itu seperti apa, atau meningkatkan belajar atau apa, anggap saja suami istri seperti itu ya. Iya. Silakan. Ya Pak Musa. Praktekkan Pak. Dipraktekkan dong diskusi. Langsung ini Pak. Ya langsung aja ya. Berdiri boleh, berdiri boleh, berdiri boleh. Berdiri Pak. Berdiri loh. Misal nih, saya gurunya anaknya ibu bapak nih ya, Bu. Ini loh hasil belajarnya anak ibu. Kok nilainya jelek ya? Mungkin kalau di sini belum ya, nanti kalau di rumah barang silakan diskusikan secara baik solusi untuk memotivasi belajar anaknya. Misalnya seperti itu ya. Ya. Kira-kira seperti apa solusi? Silakan didiskusikan coba yang belum. Saya jadi bapaknya ya. Kamu bapaknya ibu. Ya, Dewe. Kan kita robotnya dulu ya kok. Gimana ya? Apa kita mau aja? Terus berarti baiknya kita motivasi, terus kita kasih hadiah kalau nilainya bagus gimana? Kan lagi makan sepeda Ya. kita kan sepeda Kalau Kalau Iya. nilainya bagus. itu Pak Musa. Siap. Terima kasih ya. Ya, Tepuk tangan untuk ibu ini dan ibu Dasbar itu bisa dipraktekkan hal-hal kecil seperti itulah, membangun diskusi, membangun motivasi bersama antara ayah dan ibu untuk kebaikan anak. Tips menjadi orang tua yang lebih baik itu ya tadi ya. Silakan Ibu Dumi dan Ibu Raskam yang tadi belum mempraktekkan. Salah satunya
seperti ini ya bentuknya ya. Jadi saya kira nggak terlalu berat mungkin ya, karena itu kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, untuk tips menjadi orang tua yang lebih hebat, saya ingatkan lagi. Terus siap ya mengikuti materi selanjutnya ya. Ya. Saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, yaitu perilaku anak berkaitan erat dengan perasaan mereka. Contohnya, anak tertawa ketika mereka merasa bahagia, berteriak-teriak atau marah ketika mereka merasa kesal. Semakin sering anak merasakan kebahagiaan, maka akan semakin banyak perilaku baik yang ia lakukan. Semakin sering anak merasa frustasi, sering pula dia berperilaku sebaliknya atau perilaku buruk. Semakin sering orang tua memberikan perhatian pada sikap baik anak, akan mendorong anak untuk selalu berperilaku baik. Maka dari itu kita sebagai orang tua mempunyai peran yang sangat vital ya di anak ini. Dan tips menjadi orang tua hebat itu bisa diterapkan di rumah. Seperti itu. Siap.